Kenalkan, nama saya Mario Simanjuntak dengan NIM 28921700019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Yang pertama, kita harus mengerti itu apa maksud dari pasar modal. Pasar modal merupakan sebuah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang atau bisa disebut obligasi, yang kedua equity atau bisa disebut saham, yang ketiga reksadana, yang keempat instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan sebuah sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Di sini kita akan mengenal dasar-dasar hukum pasar modal. Yang pertama itu UU RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua itu UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau bisa disebut dengan PT. Yang ketiga UU RI Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara. Yang keempat, Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2004 tentang perubahan PP Nomor 45 Tahun 1995. Yang kelima, Peraturan Bapepam dan LK. Yang keenam, Peraturan Bursa Efek Indonesia. Yang ketujuh, Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau disebut KISEI. Yang kedelapan, Peraturan Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KIPEI. Struktur pasar modal. Kita harus mengetahui dulu struktur apa saja yang dalam pasar modal. Yang paling atas itu Menteri Keuangan, di mana Menteri Keuangan membawahi Badan Pengawas Pasar Modal atau bisa disebut Bapepam LK. Nah, dari Badan Pengawas Pasar Modal membawahi tiga bawahan. Yang pertama itu Bursa Efek B, yang kedua lembaga clearing dan penjamin, yang ketiga lembaga penyimpanan dan penyelesaian C. Nah, perusahaan efek yang pertama itu ada penjamin emisi, yang kedua ada perantara pedagang efek, yang ketiga manajer investasi. Sedangkan lembaga penunjang terdapat 4. Yang pertama itu Biro Administrasi Efek atau bisa disebut dengan BAE, yang kedua Bank Kustodian, yang ketiga Wali Amanat, yang keempat peringkat amanat. Nah, di sini juga terdapat proses penunjang di mana terdapat 4 bagian. Yang pertama itu akuntan publik, yang kedua konsultan hukum, yang ketiga notaris, yang keempat penilai. Nah, di sini juga terdapat investor, terdapat 2 investor yaitu lokal dan asing. Nah, kita harus mengetahui dulu otoritas pasar modal, BPKLK atau bisa disebut dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang pertama itu tugasnya itu terdapat pada UU Pasar Modal Nomor 8 Pasal 3, di mana melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Yang kedua, tujuan atau dapat di dalam UU Pasar Modal Nomor 8 Pasal 4, mana yang berisi mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Yang ketiga itu terdapat wewenang di dalam UU Pasar Modal Nomor 8 Pasal 5. Lanjut, wewenang Bapepam LK. Yang pertama itu memberikan izin usaha kepada Bursa Efek, KIPEI, KISEI, reksadana, perusahaan efek, penasehat investasi, dan Biro Administrasi Efek. Yang kedua itu memberikan izin orang perseorangan kepada wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi, dan wakil agen penjual reksadana. Yang ketiga itu memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Yang keempat, memajukan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal yaitu notaris, konsultan hukum, penilai, dan akuntan publik. Yang kelima itu menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran. Yang keenam itu melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Nah, kita harus mempelajari juga fasilitator. Yang pertama itu Bursa Efek, di mana pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawar jual dan beli efek-efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, di mana pemegang saham terdiri dari perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek.
Yang kedua itu lembaga clearing dan penjamin atau bisa kita sebut dengan KIPE, di mana pihak penyelenggara jasa clearing dan penjamin menyelesaikan transaksi bursa. Yang ketiga itu lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau bisa disebut dengan KISE, di mana sebuah pihak penyelenggara kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Tugas bursa efek yang pertama itu menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Yang ketiga, menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan melaporkannya kepada Bapepam LK. Yang keempat itu, Bursa Efek Indonesia fokus pada perdagangan saham dan obligasi. Nah, lanjut kita ke tugas KIPE, di mana pertama itu melaksanakan clearing dan penjamin transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang. Ini kan tugas KIPE. Kita mengenal juga tugas KISE, di mana terdapat 3: menyediakan jasa kustodian sentral, menyelesaikan transaksi yang teratur, wajar, dan efisien, mengamankan pemindahan tanganan efek, dan menyelesaikan statement. Pelaku pasar modal itu terdapat emiten dan perusahaan publik. Yang kedua itu pemodal di pasar modal. Yang ketiga perusahaan efek. Prosedur penyatatan efek, di mana terdapat yang pertama itu profesi dan lembaga penunjang pasar modal membantu emiten dan menyiapkan kelengkapan dokumen. Emiten mengajukan permohonan kontrak pendahuluan pendahuluan. Yang ketiga itu kontrak pendahuluan antara emiten dan bursa efek ditandatangani. Emiten mengajukan pertanyaan pendaftaran ke Bapepam. Bapepam mengeluarkan pernyataan efektif. Emiten melakukan penawaran umum. Emiten mengajukan permohonan pencatatan di bursa efek. Persetujuan pencatatan dan pengumuman bursa perdagangan efek di pasar sekunder. Pengantar pedagang efek, di mana pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Terima kasih.